Are you ready for a new journey? Update available. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Fadilah Putri Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Amelia Puspitasari. Perkenalkan, nama saya Erina Kusmanilun. Dan teman kami yang lainnya, Clarissa Azizah, Elia Febianti, Fadilah Melati, Kofifah Nur, Monika Puspita, Cynthia Nurjanah, dan Zakia. Kami akan membahas bagian 3 akuntansi keuangan sektor publik, yaitu konsep pelaporan keuangan sektor publik, yang terdiri dari Public Sector and Budgetary Accounting atau memahami posisi anggaran dalam sektor publik dan kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Langsung saja kita memasuki bab yang pertama, yaitu mengenai Public Sector and Budgetary Accounting atau memahami posisi anggaran dalam sektor publik. Dalam bab ini kita akan membahas yang pertama, situasi internasional atas penggunaan basis akrual. Yang kedua, pengelolaan keuangan negara atau daerah di Indonesia. Yang ketiga, anggaran sektor publik. Yang keempat, konsep anggaran sektor publik atau pemerintah. Dan yang kelima, akuntansi anggaran sebagai bagian dari akuntansi sektor publik. Yang pertama yaitu situasi internasional atas penggunaan basis akrual. Dalam akuntansi pemerintahan, salah satu reformasi yang dipilih oleh banyak negara adalah penerapan akrual. Reformasi ini merupakan langkah pertama menuju adopsi dasar akrual dalam penganggaran. Tetapi, dasar kas juga masih digunakan pada sistem akuntansi oleh banyak negara. Ada beberapa negara yang telah lama menetapkan dasar akrual pada anggaran mereka, seperti Australia, Selandia Baru, dan Britania Raya. Kemudian, terdapat negara yang saat ini menetapkan dasar akrual pada transaksi tertentu dan dalam pertimbangan untuk memperluas aplikasi penggunaan dasar akrual seperti negara Denmark, Amerika Serikat, Belanda, Islandia, dan Kanada. Untuk penggunaan basis dasar akrual terhadap anggaran, masih ada negara yang mempertimbangkan untuk mengadopsinya, yaitu negara Korea Selatan dan negara Swiss. Sedangkan terdapat satu negara yang memutuskan untuk menetapkannya pada tahun 2004, yaitu negara Swedia. Selanjutnya yaitu pengelolaan keuangan negara atau daerah di Indonesia. Pada tahun 2003, menghasilkan satu paket perundang-undangan yang bertujuan untuk tertatanya secara lebih baik pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang PPK. Dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan daerah. Selanjutnya yaitu 4 important point, yaitu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ditinjau dari sisi keilmuan ekonomi dan manajemen yang disebut sebagai manajemen keuangan publik atau Public Financial of Public Financial Management. Berdasarkan literatur Public Financial Management, masalah utama dalam pengelolaan keuangan negara mencakup masalah antara lain 1. Accounting atau akuntansi 2. Budgeting atau anggaran 3. Controlling dan purchasing atau pengendalian dan pengandaan dan yang terakhir adalah auditing atau pemeriksaan.
Keempat masalah utama tersebut, jika dapat dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan sistem pengelolaan keuangan yang populer dengan istilah sistem pengelolaan publik atau negara atau pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai anggaran sektor publik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan anggaran? Jadi, menurut Freeman pada tahun 2003 dalam Nordiawan pada tahun 2006, anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas atau bisa disebut dengan the process of allocating resources to unlimited demands. Pengertian tersebut mengungkapkan peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sektor publik. Anggaran berfungsi dan berperan penting dalam memberi pelayanan maksimal pada masyarakat yang terkadang memiliki kendala, yaitu terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Selain itu, anggaran dapat juga dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Dalam pengertian lain, anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan, estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut, dan perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan, serta seberapa besar pemasukan tersebut. Mengingat akan pentingnya peran dan fungsi anggaran, maka diperlukan adanya suatu prinsip yang dijadikan sebagai pedoman bagi sebuah organisasi publik atau pemerintahan. Berikut terdapat 8 prinsip. Yang pertama, akurat, jelas, transparan, periodik, otorisasi oleh legislatif, komprehensif, keutuhan, dan non-discretionary apropriasi. Untuk prinsip yang pertama yaitu akurat. Akurat adalah estimasi anggaran tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, karena dapat mengakibatkan suatu pemborosan dan inefisiensi anggaran, serta dapat memunculkan underestimate pendapatan maupun overestimate pengeluaran. Yang kedua, anggaran juga harus jelas. Maknanya, anggaran hendak disajikan secara sederhana, mudah dimengerti, dan tidak membingungkan. Ketiga, transparan, yaitu anggaran hendaknya bersifat transparan. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara menginformasikannya kepada publik. Kelima, periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multitahunan. 5. Otorisasi oleh legislatif, di mana halnya suatu anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif membelanjakan anggaran tersebut. 6. Komprehensif atau menyeluruh, yaitu anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. 7. Keutuhan, artinya semua penerimaan dan pengeluaran tercakup dalam satu dana umum. Yang terakhir, non-discretionary apropriasi, yaitu jumlah yang disetujui legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Selanjutnya, konsep anggaran sektor publik pemerintah. Dalam konsep ASP ini terdapat sebuah penganggaran. Penganggaran adalah suatu proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik, terutama pemerintah, merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan. Tahapan penganggaran merupakan hal yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Jadi, anggaran di sini merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya, aspek anggaran. Di sini ada 3 aspek yang tercakup dalam anggaran sektor publik, meliputi 1. Aspek perencanaan,
dua aspek pengendalian, dan yang ketiga aspek akuntabilitas publik menurut Madiasmo 2009. Proses anggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus atau disebut oversight body yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian. Berikutnya, pentingnya anggaran sektor publik. Ada beberapa alasan yang mendukung bahwa anggaran sektor publik itu menjadi penting. Yang pertama, anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Kemudian yang kedua, anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan lain dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang. Sedangkan untuk sumber dayanya itu akan semakin terbatas. Jadi anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan, scarcity of resource, choice, dan trade-off. Untuk yang terakhir, anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Dalam hal ini, anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada. Berikutnya, akuntansi anggaran sebagai bagian dari akuntansi sektor publik. Organisasi atau sektor publik sering dikaitkan atau merujuk ke organisasi pemerintah. Karena organisasi pemerintah itu memiliki cakupan atau ruang lingkup yang sangat luas, bahkan dibandingkan dengan organisasi lainnya. Aktivitas pemerintah tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan yang nantinya menjadi pedoman dalam menyusun aktivitas keuangan pemerintah. Aktivitas keuangan yang telah direncanakan atau disusun di periode yang telah ditentukan itu nanti dituang dalam rencana atau rancangan anggaran. Aktivitas keuangan pemerintah yang dimaksud tersebut dalam ilmu keuangan publik meliputi aktivitas penerimaan dan pengeluaran keuangan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai representasi dari negara. Yang berikutnya adalah akuntansi anggaran. Sistem penganggaran publik merupakan satu kesatuan sistem dari mulai merancang hingga ke sistem pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran publik. Untuk penyusunannya, laporan keuangan pemerintah tidak bisa dipisahkan dengan penganggaran publik. Bahkan, untuk setiap tahap dari penganggaran tersebut harus transparan sehingga dapat menjadikan informasi untuk rakyat dan dapat diakses oleh publik. Karena laporan keuangan pemerintahan ini merupakan laporan untuk pihak eksternal. Maka dari itu perlu diatur dalam standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi yang melaksanakan dan melaporkan anggaran disebut akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran ini merupakan teknik yang paling banyak digunakan dan paling berkembang di organisasi sektor publik. Akuntansi anggaran atau teknik akuntansi. Teknik akuntansi ini memiliki tujuan, kelebihan, dan kelemahan. Untuk tujuannya, akuntansi anggaran, teknik akuntansi ini bertujuan untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabel. Itu menurut Madiasmo tahun 2009 dan Ritonga pada tahun 2010. Untuk kelebihannya, teknik akuntansi ini dapat dibandingkan secara sistematis dan kontinu jumlah anggaran dengan anggaran yang direalisasikan. Untuk kelemahannya bahwa teknik ini sangat kompleks. Bab selanjutnya yaitu mengenai kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Dalam bab ini akan membahas yang pertama, definisi dan tujuan kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Yang kedua, ruang lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Yang ketiga, asumsi kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Yang keempat, implementasi karakteristik kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Dan yang terakhir, laporan keuangan dan basis akrual. Langsung saja ke definisi kerangka konseptual.
yaitu konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam sektor publik untuk kepentingan eksternal. Konsep ini meliputi perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, serta pertanggungjawaban organisasi sektor publik. Oleh karena itu, kerangka konseptual sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini wajib disusun oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan sendiri terdiri dari satu atau lebih unit pemerintah yang menurut peraturan undang-undang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian negara atau lembaga pemerintah pusat, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat daerah. Untuk itu, kerangka konseptual merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP dan merupakan acuan bagi KSAP, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan kasus atas suatu masalah yang belum diatur dalam PSAP PP nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 5. Maka dari itu, tujuan dari kerangka konseptual ASP dijadikan acuan bagi 1. Tim penyusun standar SAP, 2. Penyusun laporan keuangan, 3. Auditor seperti BPK dan KAP, dan pemakai laporan keuangan sektor publik. Selanjutnya, ruang lingkup kerangka konseptual. Kerangka konseptual meliputi perencanaan dan penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan sektor publik, audit sektor publik, serta penanggung jawab sektor publik. Yang pertama, perencanaan merupakan proses pertama dan sangat menentukan keberhasilan proses selanjutnya. Sedangkan dalam sistem penganggaran terdiri dari tata kerja, pedoman kerja, dan prosedur kerja penyusunan anggaran yang saling berkaitan. Kedua, realisasi anggaran publik. Agar proses realisasi anggaran dilaksanakan dengan baik dan berkualitas, maka pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa publik. 3. Pengadaan barang dan jasa yang memiliki arti penambahan barang dan atau jasa dengan total biaya kepemilikan dan berasal dari sumber yang tepat untuk memperoleh manfaat secara langsung. Selanjutnya, pelaporan keuangan sektor publik. Pelaporan ini terdiri dari pelaporan keuangan konsolidasi dan pelaporan kinerja. Selanjutnya, audit sektor publik. Untuk pelaksanaan dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Dan yang terakhir, pertanggungjawaban publik, yaitu proses terakhir dalam menentukan ketercapaiannya kualitas program secara keseluruhan. Asumsi kerangka konseptual ASP. Yang pertama, kebutuhan masyarakat. Dijadikan asumsi dasar yang disusun oleh organisasi publik. 2. Alokasi sumber daya. Dilakukan dengan mekanisme penganggaran. Pengalokasian bisa berupa sumber dana, SDA atau SDM. Yang ketiga, ketaatan hukum. Pedoman untuk mengarahkan pengelolaan sumber daya pada tujuan serta sasarannya. Keempat, dasar akrual. Pengaruh transaksi dan kejadian lainnya diakui pada saat terjadinya serta dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan pada laporan keuangan. Kelima, akuntabilitas kinerja. Proses yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Yang keenam, kelangsungan organisasi. Dengan dilaksanakannya dasar hukum, organisasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya sesuai visi dan misi. Yang berikutnya, implementasi karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik. Ada 5 karakteristik. Yang pertama, relevan, yaitu mengacu pada kemampuan
informasi untuk mempengaruhi keputusan pengelola organisasi. Kemudian yang kedua ada keandalan dan reliabilitas, yaitu agar menjadi andal, informasi harus dapat diuji, netral, dan disajikan dengan jujur. Yang ketiga, kualitas sekunder. Ini terdiri dari komparabilitas serta konsistensi yang merupakan kualitas kedua serta dianjurkan oleh statement FASB. Yang keempat, pertimbangan biaya dan manfaat. Informasi akuntansi keuangan akan dicari jika manfaat yang diperoleh dari informasi tersebut melebihi biayanya. Yang terakhir, materialitas. Pertimbangan yang harus atau tidak diberikan tentang informasi yang signifikan dan berdampak besar terhadap keputusan yang diambil. Lalu selanjutnya ada laporan keuangan sektor publik menurut IPSAS, yaitu ada 6. Yang pertama laporan posisi keuangan, yang kedua laporan kinerja keuangan, yang ketiga laporan aktiva atau ekuitas neto, yang keempat ada laporan arus kas, yang kelima perhitungan anggaran, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Untuk laporan keuangan sektor publik ini menurut IPSAS, tujuan laporan keuangan sektor publik ini adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan juga arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam membuat dan mengevaluasi keputusannya. Dan yang terakhir yaitu basis akrual akuntansi sektor publik. Memiliki yang pertama kepastian penerimaan secara hukum yang ditentukan dengan faktur yang telah diterbitkan. Yang kedua, memiliki kepastian biaya ditentukan dengan penerimaan barang atau jasa. Dan yang ketiga, basis akrual akuntansi sektor publik ini memiliki modal yang diperhitungkan sebagai modal awal yang nantinya akan diinvestasikan. Untuk penerapannya, basis akrual ini akan mempengaruhi sistem akuntansi yang digunakan, yang mengutamakan laporan yang dihasilkan untuk kepentingan debitur dan juga kreditor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.